Pemberlakuan ASEAN Economic Community pada tahun 2015 menghadapkan Indonesia pada peluang bisnis sekaligus tantangan yang lebih besar. Untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, Indonesia harus dapat bersaing dengan negara lainnya. Berdasarkan Ease of Doing Business, peringkat Indonesia naik dari tahun sebelumnya. Namun, peringkat Indonesia masih berada di bawah negara tetangga seperti Filipina dan Malaysia. Oleh karena itu, peningkatan daya saing nasional melalui peningkatan daya saing daerah menjadi hal yang krusial. Globalisasi ini menuntut kita untuk meningkatkan daya saing karena kita bebas memasarkan produk kita ke pasar negara lain, sebagaimana pasar negara lain pun bebas memasarkan produknya di negeri kita. Kalau kemudian kita siap, kan kita bisa bersaing dengan negeri yang lain, bisa memasarkan produk kita ke negeri yang lain. Kalau kita tidak siap, kita menjadi konsumen. Oleh karena itu, daya saing menjadi sebuah keniscayaan untuk terus kita tingkatkan. Bahwa menjelang diberlakukannya ASEAN Community 2015 mendatang masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk dioptimalkan. Antara lain peningkatan daya saing baik dari aspek sumber daya manusia ataupun produk. Selain itu juga kesiapan infrastruktur, teknologi, permodalan, dan aspek manajemen yang profesional. Untuk para pelaku usaha dalam kaitan aktivitas ekspor, sebetulnya dimulai dari izin-izin formal. Karena pada intinya, para pelaku usaha kita pada saat akan melakukan ekspor, sudah harus menjadi perusahaan formal yang izinnya ada di kabupaten kota. Karena selama ini yang membuat biaya ekonomi tinggi dan menekan daya saing itu adalah karena ketidaksinergian di antara kebijakan. Pada umumnya hanya kendala waktu, perizinan lah, atau aturan yang kurang jelas, atau bagaimana. Biasanya kalau di Singapura kan segala sesuatu berjalan dengan cepat. Perizinan berjalan dengan cepat, jadi diberikan waktu yang sekian itu mungkin bagi mereka masih kurang cepat. Bagaimana kita juga punya yang namanya standar yang ya katakanlah bisa diterima, bisa menjadi sejajar dengan mereka. Itulah yang menjadi ya pekerjaan rumah kita ke depan. Memang ada beberapa permasalahan yang harus dibenahi oleh kita ya. Jadi pertama misalnya masalah sumber daya manusia SDM, bahwa secara jumlah kuantitas mengenai orang-orang kita begitu banyak. Nah, bagaimana dengan ya katakanlah kita bicara mengenai kualitas orang-orang kita sendiri? Kalau kita lihat tantangan-tantangan ke depan, tentunya perlu kita siapkan karena terus terang masih banyak sekali industri makanan minuman ini tergantung bahan bakunya dari impor. Kenapa sampai saat ini masih banyak terjadi belum ada sinkronisasi? Salah satunya adalah dari regulasi, yang kedua adalah juga dari penyediaan lahan dan juga dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan di hulu itu. Bagi investor itu memang ada dua komponen yang selalu menjadi perhatian mereka ketika mereka mau invest di suatu wilayah. Dua ini harus ada. Pertama itu dekat dengan airport, kedua itu dekat dengan seaport. Sebagai provinsi dengan populasi terbesar yang didominasi penduduk usia produktif dan sumber daya alam yang melimpah, Jawa Barat memiliki potensi besar dan lengkap untuk menghadapi berbagai tantangan perekonomian. Secara umum, para investor melihat ekonomi Indonesia positif. Dilihat ini maupun dari sisi prospeknya ya. Yang pertama, Jawa Barat mempunyai sumber daya alam yang bagus, kemudian fasilitas sarana prasarana perekonomian atau infrastruktur perekonomian yang cukup bagus sehingga Jawa Barat sangat menarik. Di samping itu juga penduduk Jawa Barat yang kurang lebih 45 juta itu tentunya akan sangat mendukung sumber daya manusia yang diperlukan dalam investasi. Kita Jawa Barat paling banyak akses jalan tol, kemudian juga kita sedang menawarkan
Bandara Kertajati, kemudian juga kita mencoba menawarkan infrastruktur pelayanan publik atau transportasi publik, yaitu monorail, ya. Terutama yang geothermal itu sebetulnya 25% kebutuhan dunia itu ada di Jawa Barat. Minat daripada investor itu cukup besar. Ada yang ingin investasi di pengelolaan manajemen sampah, ada juga yang ingin berinvestasi di sektor panas bumi, ada juga yang ingin berinvestasi di sektor pelabuhan laut, pelabuhan udara. Peluang di situ besar. Industri agribisnis Amerika kuat, jadi itu punya peluang, terutama untuk consumer goods ya, untuk food processing ini jago di Amerika. Saya kira ini peluang besar untuk di Jawa Barat karena punya kawasan industri yang bagus dan daya potensi pertaniannya juga cukup besar. Adanya populasi yang cukup besar di Indonesia adalah bicara menghadapi pasar ekonomi ASEAN. Ini adalah salah satu potensi karena nanti masyarakat ekonomi ASEAN terbesar adalah di Indonesia. Mereka memilih Jawa Barat karena dikatakan SDM di sini lebih baik. Dan juga mungkin dekat ya dengan Singapura dan juga dekat dengan pemerintahan. Dan kemudian juga saya rasakan kalau Jawa Barat itu pada umumnya mempunyai banyak sekali potensi, baik dari kelautan, dari agriculture, dan lain-lainnya. Udah nggak ada lagi ego daerah gitu, karena masing-masing daerah itu sebetulnya saling terkait. Ya, jadi untuk Jawa Barat ke depan, terutama perekonomian Jawa Barat ke depan, tentunya dibutuhkan sinergi, baik sinergi antara provinsi dengan kabupaten kota dan juga sinergi dengan pusat. Hal yang dapat mendorong peningkatan sinergi tersebut adalah adanya pembangunan konektivitas di segala bidang dengan perspektif wawasan Nusantara sehingga mampu menciptakan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, otoritas moneter, perbankan, dan pelaku usaha. Jabar Incorporated ini bisa dikatakan merupakan realisasi sebetulnya dari mimpi kita mengenai Indonesia Incorporated yang sudah lama kita sebetulnya dambakan. Ini jelas akan merupakan suatu revolusi ya di dalam cara kita bekerja. Suatu cara bekerja yang lebih inklusif, melibatkan hampir semua stakeholder di Jawa Barat ini untuk bisa bekerja sama, bersinergi untuk mencapai suatu tujuan yang memang untuk memacu pertumbuhan perekonomian kita dan sekaligus juga kita meningkatkan daya saing Jawa Barat ini. Dan kita sudah mempelajari jelas ya dari sejarah bangsa-bangsa lain yang lebih duluan bisa mengejar ketertinggalan terhadap negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Singapura dan Malaysia, bahwa mereka memang menerapkan konsep ini. Dan saya kira setelah kita pelajari bersama-sama, ini adalah satu-satunya pilihan buat kita sebetulnya, buat bangsa Indonesia dewasa ini untuk mencoba mengejar ketertinggalan secara ekonomi ya. Jadi dengan Jabar Incorporated kita akan bisa mengatasi persoalan-persoalan fundamental perekonomian kita saat ini dan sekaligus juga menjadikan negara kita menjadi lebih kompetitif ya di era globalisasi nanti. Investor Relation Unit atau West Java Incorporated diharapkan dapat membantu informasi-informasi yang diperlukan oleh penanam modal asing baik dari Jepang, Korea maupun China. Yang ada kaitannya dengan Java Incorporated mungkin dari sisi perdagangan kami mengharapkan adanya suatu bentuk database eksportir yang berasal dari Jawa Barat dengan alamat lengkap dan mungkin dengan kontak person serta email yang jelas. Melalui informasi yang mudah diakses. Nah ini saya rasa dengan adanya West Java Incorporated ini akan sangat membantu bagi para pelaku usaha di sini mencari informasi tersebut. Ada
perwakilan Republik Indonesia, khususnya dalam hal ini KBRI London, beserta unsur-unsur yang terkait diantaranya dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BKPM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, bahkan kita bekerjasama juga dengan kantor perwakilan BI di luar negeri. Kami siap memfasilitasi seluruh kepentingan, baik itu dari sisi dalam negeri maupun dari dalam negeri. Kami siap membantu teman-teman dari kalangan bisnis yang ingin menjual produknya ke luar negeri, cari informasi partner bisnisnya yang di luar negeri. Pada saat yang sama kami juga membantu kalangan bisnis dari Inggris dan Irlandia yang ingin memperluas bisnisnya di Indonesia dengan bekerja sama dengan kalangan bisnis Indonesia, termasuk Jawa Barat. Kami berharap ini tidak hanya sampai di West Java saja, mungkin ke provinsi lainnya, dan ada baiknya barangkali kalau ini jadi satu sistem di Indonesia. Saya sangat menyambut, sangat antusias dengan West Java Incorporated ini, sebab ini adalah sebuah komunikasi yang dilembagakan, yang asal itu berkumpul, ada pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi dan kabupaten kota, juga ada Bank Indonesia dengan perbankan-perbankan di bawahnya, ada juga Kadin dan dunia usaha, para pengusaha swasta di dalamnya. Ini bersatu padu untuk menyamakan visi, untuk menyamakan melangkah bersama untuk membangun perekonomian kita, membangun masyarakat kita. Pada saat yang bersamaan juga kita bersama-sama menangkap peluang yang datang dari dalam maupun luar negeri secara bersama-sama. Dan ketika ada persoalan di satu meja, di satu titik bisa kita selesaikan.